Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin pada manusia. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nisa Izati, yang kedua ada Rahma Putra, yang ketiga ada Kairani, yang keempat ada Kaisaneri, yang kelima ada Aldi Febrianto, yang keenam ada Fitria Adela, dan yang terakhir ada M. Syahnabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari sistem endokrin. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil tetapi berpengaruh terhadap aktivitas sel tubuh. Nah, kelenjar endokrin ini adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalir. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin disebut juga sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar ini akan mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain di tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah fungsi. Fungsi utama sistem endokrin adalah untuk memproduksi dan melepaskan hormon. Kemudian, hormon akan masuk ke aliran darah guna mencapai sel, jaringan, atau organ tubuh lainnya. Berbagai jenis hormon membantu mengendalikan sejumlah fungsi tubuh seperti proses metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, emosi dan suasana hati, fungsi seksual dan reproduksi, siklus tidur, hingga detak jantung dan tekanan darah. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik sistem endokrin. Karakteristik sistem endokrin terdapat 5. Yang pertama, termasuk kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran khusus, tetapi langsung menyalurkan hormon ke cairan di sekitar sel. Yang kedua, melakukan sekresi lebih dari satu hormon kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga, terdapat beberapa sel sekretori yang ditopang oleh jaringan ikat dan dikelilingi pembuluh darah. Yang keempat, masa menghasilkan hormon cenderung berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, ada yang masa tertentu. Yang terakhir, sekresi hormon dapat dipicu dan dihambat hormon lainnya, senyawa non-hormon di dalam darah serta impuls saraf. Selanjutnya adalah macam-macam kelenjar endokrin. Seperti yang terdapat pada gambar, kelenjar endokrin terdiri atas 8 macam, yaitu yang pertama ada hipofisis atau pituitari, lalu ada tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, timus, dan kelenjar pineal. Kedelapan macam ini dibedakan berdasarkan letaknya. Yang pertama ada hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Hipofisis terbagi menjadi 3 lobus. Masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berbeda. Yaitu yang pertama adalah lobus anterior. Lobus anterior ini menghasilkan hormon yang pertama, tiroksin atau disebut juga TSH, yang berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua ada adenokortikotropin atau disingkat ACTH yang berfungsi merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga ada fosil stimulating hormone atau disingkat FSH yang berfungsi memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Yang keempat, luteinizing hormone atau disingkat LH yang berfungsi menstimulasi estrogen. Yang kelima ada interstitial cell stimulating hormone atau disingkat ICSH yang berfungsi menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Yang keenam, prolaktin atau disingkat TH yang berfungsi menstimulasi sekresi air susu. Yang ketujuh, melanocyte stimulating hormone atau disingkat MSH yang berfungsi mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanofor kulit sehingga
mempengaruhi perubahan warna kulit. Selanjutnya, lobus intermedia. Lobus intermedia menghasilkan dua hormon. Yang pertama ada somatotroph atau STH yang merangsang tumbuhnya tulang. Yang kedua ada melanocyte stimulating hormone atau disingkat dengan MSH yang mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ada lobus posterior. Lobus posterior ini menghasilkan dua hormon juga. Yang pertama ada oksitosin yang merangsang kontraksi otot di uterus. Yang kedua ada antidiuretik hormon atau ADH yang mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Di sini saya akan menjelaskan tentang gondo atau teroid. Pengertian dari gondo atau teroid, pembesaran kelenjar abnormal berbentuk kupu-kupu di bawah jakun. Gondo umumnya berkembang sebagai akibat dari kekurangan yodium atau peradangan pada kelenjar teroid. Ini terjadi karena yodium dibutuhkan untuk menghasil hormon teroid. Ketika otak mendeteksi tingkat hormon teroid yang terlalu rendah, maka kelenjar teroid akan menerima sinyal tumbuh lebih besar agar bisa mendongkrak produksi hormon. Selanjutnya tata letak. Biasanya benjolan tersebut terletak pada leher dan dekat atau bawah jakun. Kelenjar teroid adalah kelenjar penghasil hormon yang terletak di leher di bagian depan. Hormon yaitu ada 3. Yang pertama tiroksin. Tiroksin atau tetraiodoritronia adalah salah satu hormon tiroid yang disekresi oleh kelenjar teroid. Tiroksin atau T4 merupakan prohormon yang disintetis melalui proses iodinasi pada gugus fenil senyawa tiroksina yang teriris dari protein induknya yakni tiroglobulin. Yang kedua yaitu triiodoritronin. Triiodoritonina adalah salah satu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid atau yang sering disebut T3, merupakan salah satu dari hormon tiroid pleiotropik yang dibentuk oleh proses proteolisis intraseluler dari tiroglobulin dengan berat molekul sebesar 650,0. Yang ketiga yaitu kalsitonin. Kalsitonin adalah hormon yang dibuat dan dilepas oleh kelenjar tiroid untuk membantu mengukur kadar kalsium dari dalam darah dengan cara menurunkannya. Fungsi dari hormon ketiga tersebut. Yang pertama, fungsi dari hormon tiroksin atau T4. Hormon pertama yang diproduksi oleh kelenjar tiroid adalah hormon tiroksin atau disebut dengan T4. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur metabolisme tubuh. Hampir semua sistem tubuh dipengaruhi oleh hormon tiroksin ini. Yang kedua yaitu fungsi dari hormon triiodoritronin atau T3, meningkatkan laju konsumsi oksigen dan beragam reaksi eksoterm di beberapa sel atau jaringan kecuali otak, limpa dan kelenjar seks, memberikan stimulasi dalam proses metabolisme yang mengurangi lemak. Yang ketiga yaitu fungsi dari kalsitonin, yaitu berfungsi sebagai memacu pandangan kalsium pada tulang. Parateroid. Pengertian dari kelenjar parateroid adalah kelenjar penghasil hormon parateroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka berisiko mengalami sebagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Letak kelenjar parateroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar teroid. Kelenjar parateroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya seperti kacang polong. Hormon dari parateroid ini yaitu 1 adalah parathormon. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar parateroid adalah hormon parathormon atau yang sering disebut PTH. Hormon parathormon mengatur kalsium dan fosfat tubuh. Organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan juga duodenum. Fungsi dari parathormon ini yaitu parathormon yang diproduksi akan bertugas untuk mengatur kadar kalsium dari dalam
aliran darah, hormon paratiroid akan memicu pelepasan ion kalsium dari jaringan tulang dengan mengaktifkan sel-sel eksteksas yang memecah tulang. Selanjutnya adalah adrenal atau suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu yang pertama ada aldosteron, hormon yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. Lalu yang kedua ada kortisol, hormon yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme. Yang terakhir ada gonadokortikoid, yaitu hormon yang mengatur hormon seks, yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron. Selanjutnya adalah medula adrenal. Medula adrenal berperan dalam menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin saat stres. Kedua hormon ini memiliki fungsi yang serupa, yaitu meningkatkan kadar gula darah, detak jantung, dan kontraksi jantung. Hormon adrenalin dalam bentuk sintetis digunakan secara medis untuk mengobati anafilaktik atau reaksi alergi parah yang dapat menyebabkan gagal nafas bila tidak segera ditangani. Sementara itu, hormon noradrenalin digunakan secara klinis untuk mengobati shock septik, yaitu infeksi parah yang dapat menyebabkan gagal fungsi organ. Ini karena noradrenalin dapat membuat pembuluh darah menyempit, lalu memicu peningkatan tekanan darah. Pankreas atau Langerhans. Pulau pankreas atau Pulau Langerhans adalah daerah pankreas yang mengandung sel endokrin atau penghasil hormon yang ditemukan pada tahun 1869 oleh ahli anatomi patologi dari Jerman bernama Paul Langerhans. Pulau pankreas membentuk 1 hingga 2% dari volume pankreas dan menerima 10 hingga 15% dari aliran darahnya. Pulau pankreas diatur sesuai kepadatan pankreas manusia secara keseluruhan dan berperan penting dalam proses metabolisme glukosa. Letak pankreas ini berada di sebelah lambung bagian bawah. Hormon yang dihasilkan pankreas atau Langerhans. 1. Insulin. Insulin digunakan untuk mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. 2. Glukagon. Glukagon digunakan untuk mengatasi kadar gula darah yang sangat rendah pada penderita diabetes yang menggunakan insulin. Fungsi pankreas atau Langerhans. Fungsi pankreas terbagi menjadi 2, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. 1. Fungsi eksokrin. Dalam fungsi eksokrin, pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing, yaitu enzim lipase untuk mengurai lemak, enzim protase termasuk kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino, enzim amilase untuk mengurai karbohidrat menjadi gula darah atau glukosa. 2. Fungsi endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan zat tertentu ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah untuk menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Selanjutnya adalah gonad. Gonad atau kelenjar reproduksi adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel geminal dari suatu organisme. Nah, letak gonad pada perempuan yaitu terletak di indung telur alias ovarium. Lalu pada pria, kelenjar ini terdapat pada testis. Nah, hormon yang dihasilkan oleh gonad pada wanita dan laki-laki itu berbeda. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan 2 hormon. Yang pertama, estrogen, yaitu untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Lalu yang kedua, progesteron, yaitu untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Nah, pada laki-laki menghasilkan 1 hormon saja, yaitu testosteron, untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Kira-kira apa sih fungsi gonad? Nah, yang pertama, fungsi gonad itu untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Yang kedua, penebalan dan perbaiki dinding uterus. Yang ketiga, untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pria. Nah, selanjutnya adalah penyakit pada kelenjar gonad. Penyakit pada kelenjar gonad ini disebut dengan hipogonadisme, yaitu kondisi ketika kelenjar seks atau gonad
Testis pada pria dan ovarium pada wanita sangat sedikit atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan hormon. Baik, selanjutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Jika kelenjar timus tidak bekerja dengan baik, maka sel kanker dan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan juga jamur akan dengan mudah menyerang tubuh Anda. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang ukurannya sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Saat anak-anak dan remaja, kelenjar timus akan lebih aktif dan ukurannya akan lebih besar. Saat memasuki usia dewasa, kelenjar ini akan mengecil, dan pada lansia, hampir seluruh kelenjar timus akan tergantikan dengan kelenjar lemak. Yang terakhir adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau disebut juga dengan irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, maka dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukuran kecil, yaitu sekitar 5-8 mm. Walaupun ukurannya kecil, kelenjar ini memiliki fungsi yang besar dalam tubuh. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam mengatur pola tidur. Beberapa studi menunjukkan bahwa hormon melatonin juga memiliki efek antioksida, anti peradangan, dan berperan dalam proses ovulasi. Kelenjar pineal juga diduga memiliki berbagai fungsi dalam tubuh, yaitu yang pertama, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal ternyata dapat menjaga kesehatan jantung dan kestabilan tekanan darah. Efek ini baik untuk mencegah penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan juga stroke. Yang kedua, untuk mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita. Beberapa studi menunjukkan bahwa hormon melatonin yang dihasilkan kelenjar pineal juga berperan dalam mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita. Oleh sebab itu, jika fungsi kelenjar pineal bermasalah, maka hal ini berpotensi akan berdampak pada siklus menstruasi yang tidak teratur. Yang ketiga atau yang terakhir, untuk memengaruhi mood dan perubahan suasana hati. Ada beberapa studi menyatakan perubahan bentuk dan ukuran kelenjar pineal dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terkena beberapa gangguan kejiwaan seperti skizofrenia dan gangguan mood atau salah satunya depresi. Hal ini menunjukkan bahwa kelenjar pineal turut berperan dalam mengatur mood dan kinerja otak manusia. Nah, selanjutnya itu ada gejala dan penyakit. Yang pertama itu diabetes. Diabetes adalah kondisi yang menyebabkan tingginya kadar glukosa darah. Gejala munculnya diabetes, peningkatan rasa haus, peningkatan frekuensi, buang air kecil, peningkatan rasa lapar, perubahan berat yang tidak terduga, dan luka yang sulit sembuh. Selanjutnya itu ada hypertiroidisme. Hypertiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon. Hypertiroidisme memicu munculnya gejala berupa perubahan detak jantung, kesulitan tidur, cepat marah, rasa lelah yang berlebihan, dan pengaturan suhu yang buruk. Selanjutnya itu ada hipotiroidisme. Hipotiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon, sehingga fungsi organ dalam tubuh menjadi lambat. Hipotiroidisme memicu munculnya gejala berupa kelelahan, sensitif terhadap udara dingin, berbicara lambat, kelopak mata turun, pembengkakan wajah, dan kulit kering. Selanjutnya itu ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon kortisol. Sindrom Cushing memicu munculnya gejala berupa penambahan berat badan, lengan dan kaki tampak kurus, wajah bulat, benjolan lemak di antara bahu, dan pertumbuhan rambut yang berlebihan. Selanjutnya itu ada akromegali. Akromegali terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon pertumbuhan. Akromegali memicu munculnya gejala berupa pembengkakan tangan dan kaki, pertumbuhan fitur wajah, dan perubahan tulang seperti rahang yang menonjol. Selanjutnya itu ada PCOS. PCOS terjadi ketika ketidakseimbangan hormon reproduksi menyebabkan masalah pada ovarium. PCOS memicu munculnya gejala berupa siklus haid yang tidak teratur, rambut berlebihan, jerawat, dan penipisan rambut.
Baiklah, segitu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.